Video kali ini akan bercerita tentang petualangan saya dan cerita desa Indonesia di sebuah desa yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Walaupun area ini tuh sudah sangat terkenal hingga ke seantero negeri bahkan dunia, tapi belum banyak yang tahu kondisi seluk-beluk dari pemukiman desa ini. Namanya adalah Kelurahan Parangtritis yang lokasinya berbatasan langsung dengan Samudra Selatan Jawa. Kemudian di sebelah timurnya ada Kabupaten Gunung Kidul. Hari ini saya bertemu dengan pemukiman yang banyak sekali penginapan. Harganya mulai dari Rp35.000. Kalian sudah bisa menginap dengan view laut selatan, utamanya Pantai Parangtritis. Bagaimana keindahan desa ini? Ikuti video ini sampai selesai ya, karena setelah video ini selesai nanti kita akan geser ke desa selanjutnya untuk kita jelajahi cerita yang ada di kawasan tersebut. Tetap di Cerita Desa Indonesia, ikuti video ini sampai selesai dan kita mulai perjalanannya dari sebelah sini. Satu desa sejuta cerita, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat desa dimanapun kalian berada. Sudah hampir 1 minggu ini kita nggak bisa upload video seperti biasa karena lagi-lagi kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga sobat desa tidak bosan ya untuk menunggu video terbaru dari Cerita Desa Indonesia, yang tentu saja setiap videonya akan selalu ada cerita baru dari setiap desa yang kita kunjungi. Hari ini saya sudah sampai lagi di pesisir selatan, masih di kawasan Pantai Parangtritis dan sekitarnya, utamanya di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul. Di episode yang terakhir kita berkeliling di sekitar desa Giricahyo, Gua Langse sudah, Bukit Suka sudah, Obelix kita lewat kemarin sampai di Watu Parangtritis, tapi waktu itu kondisinya hujan jadi kita nggak bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Nah, hari ini mataharinya lumayan ada sinar walaupun tadi sudah hujan ya. Kondisi langitnya juga nggak begitu cerah, masih ada mendung, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya akan mengajak sobat desa untuk kembali mencari cerita dari pemukiman-pemukiman yang ada di kawasan Pantai Parangtritis dan sekitarnya, karena masih banyak ternyata lokasi-lokasi yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Soalnya kalau datang ke Parangtritis itu kan fokusnya ke pantai-pantainya, tempat-tempat wisatanya ya kan, dan kita penasaran nih bagaimana sih kondisi pemukiman di sekitar sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai menuju ke lokasinya. Nah, pertama kita akan menuju ke salah satu titik di kawasan Parangtritis ini. Ini wilayahnya masih masuk ke Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul. Nanti kalau kita naik sedikit itu sudah masuk ke Kelurahan atau Desa Giricahyo dan Girijati yang sudah masuk ke wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Videonya tidak akan saya potong biar sobat desa tahu dengan jelas lokasi yang kita kunjungi ini di sebelah mana. Samping kanan kita ini adalah area parkir kawasan pariwisata Parangtritis. Samping kiri ini ada deretan tempat-tempat untuk parkir bis. Mungkin sobat desa yang pernah datang ke Jogja pasti udah pernah lihat kawasan ini ya. Oke, depan ini kita akan belok ke kiri. Ini kalau kita lurus ini mobilan nanti. Ini kita salib. Kalau lurus itu sampai ke arah Obelix, tapi kita akan belok kiri sebelum tikungan itu ya. Nah, ini nih dia. Wow, busnya udah pada standby. Ini belok kiri nih.
Ini jalan buntu ya sobat desa, karena ujung sana itu udah masuk ke wilayah hutan-hutan. Sepanjang jalan ini akan banyak homestay yang berdiri menawarkan jasa penginapan. Harganya berapa? Harganya bervariasi, mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada juga tuh yang jutaan, karena di sini juga ada villa. Nanti kita di atas sana akan melihat pantai Parangtritis. Oke, kita naik. Nah, samping kanan kita ini kayaknya villa nih, hotel. Samping kiri kita ini hotel. Nah, di belakang kita itu pantai Parangtritis sobat desa. Pemukiman di sini tidak terlalu ramai. Jarak antar satu rumah dengan rumah lainnya cukup jauh. Yang lumayan banyak di sini homestay. Oh, tuh macam ayam hotel. Macam di sini nih. Oke, kita sampai sini dan kita akan coba melihat dari atas ketinggian ya. Apa itu, apakah boleh ke sana? Oke, kita naik dulu ya. Kita naik dulu, kita akan melihat ini ujung jalan ini tuh kayak apa. Nih losmen, tarif 50.000, penginapan. Saya malah baru tahu kalau di sini tuh ada yang dijual nih. Banyak yang tanya kan ke saya, Mas cariin properti di desa yang dikunjungi ya. Ini ada nih properti dijual di daerah pantai Parangtritis. Ini juga ada tuh garden. Samping kanan kita ini udah alas, nggak ada warga ya. Jalan kok ya. Oke, ini dia ujung jalannya. Nah, itu ada laut tuh. Oh, di sini rata-rata view-nya adalah view laut. Yoyolah, masuk gunung kan ini tepi laut. Losmen gardu pandang, wow 40.000, 35.000. Wah, ini lagi dibangun nih. Nah, itu depan sana adalah ujung dari jalan ini. Kalau lurus terus itu ke Wono atau ke arah alas. Nah, itu dia tuh sobat desa pantai Parangtritis. Masya Allah ya, keren banget, bisa kita nikmati dari atas ketinggian ini. Nah, ini ada yang lagi pulang cari rumput. Boleh masuk nggak ya? Karena takutnya ini properti pribadi. Yuk kita jalan, kita cari warga yuk. Oke sobat desa, sekarang kita akan melihat kondisi kawasan pemukiman ini dari atas ketinggian ya, meskipun kondisinya sekarang lagi mendung dan sekarang sudah sekitar jam 4 lebih, tapi kita akan coba bagaimana pemandangan dari atas ketinggian. Yuk, ini drone-nya sudah siap. Iki Go Fly ya. Nah sobat desa, sembari menunggu drone siap untuk terbang, saya tidak lupa untuk menginformasikan kepada sobat desa bahwa kalau sobat desa datang ke Jogja atau sekitarnya, Magelang, Dieng, Wonosobo, kemudian teman-teman sobat desa ini butuh dokumentasi selama wisatanya, selama tripnya, boleh banget hubungi kami. Ada di Instagram namanya Habib Jogja, di TikTok juga ada, atau mau langsung hubungi lewat YouTube juga boleh, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya bantu untuk dokumentasi selama
beraktivitas di tempat wisata. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita terbang. Oke, kita naik ke atas. Nah, itu dia kondisi pantai Parangtritisnya ya Sobat Desa nih. Ini adalah pantai Parangtritisnya. Kita mulai rekam dan perumahannya itu ada di kawasan ini Sobat Desa nih. Nah, ini rumah-rumah yang ditinggali oleh warga sekitar. Lokasinya ada di atas tebing tuh. Jadi jalan menuju ke sini lumayan ekstrim jalannya ya. Kalau kita lihat dari atas ketinggian sejauh ini mayoritas banyak sekali penginapan ya, penginapan yang berjajar dengan cukup rapi di kawasan ini. Nah, kalau kita maju ke depan sana itu ke arah desa Giri Cahyo dan Giri Jati ya. Ini dia kondisi salah satu sudut rumah atau pemukiman di Kalurahan atau Desa Parangtritis yang kemarin baru saja memperingati ulang tahunnya yang ke-79. Semoga dengan umur yang sudah tidak lagi tua ini bisa membawa manfaat bagi para warganya ya. Amin. Oke. Ini ada pantai, ada pemukiman, dan juga ada perumahan. Ini jalannya buntu ya, tadi kita sudah lewat. Oke Sobat Desa, saya mau ngambil gambar dulu ya. Ya, kita coba lihat ke arah sini ya. Wih, pemandangannya bagus nih. Kalian bisa bersantai-santai di sini dengan tenang karena nggak ada apa namanya, keramaian yang cukup mengganggu ya. Kalau nuwun Mas, ngapunten Mas, dedek jalan-jalan nih, kula mboten ganggu toh. Oh, oke. Oke, ini dia nih. Berhubung suasananya sudah cukup sepi, kemudian ini juga sudah semakin sore, saya akan melanjutkan video ini ketika mohon maaf gagal fokus, ada paket. Saya akan melanjutkan video ini dengan cuplikan ketika saya dan Zahwa main ke pantai Parangtritis saat cuacanya mendukung. Ini saya ambil ketika sore hari, pemandangannya bagus banget, indah banget. Kalian penasaran? Ini dia videonya. Assalamualaikum. Nah, Sobat Wisata, kita udah sampai di pantai Parangtritisnya. Tadi kita habis parkir dan Sabita langsung bangun. Dia kayak ada tombol autonya gitu loh Sobat Wisata.
Kalau udah sampai tempat lokasi yang dituju dia langsung celing. Yuk. Dia langsung gitu. Nah, yuk. Dia langsung celing. Ini Pantai Parangtritis yang paling timur. Kita ambil yang paling timur, jadi nggak yang di tengah, yang nggak di dekat Parangkusumo. Kita ambil yang paling timur, sobat wisata. Wow. Ada buayanya nggak ya itu? Ada nih buayanya. Menyaren sadar diri. Mau di sebelah mana? Kita mau main air, jadi kita cari yang dekat air lah. Ini air ini. Ya nggak mau, itu air apa? Ini air tawar. Tadi kita parkir motor harganya 5.000. 5.000, mobil pribadi 10. 10.000. Ada yang 2.000 nih, murah nih, 2.000 rupiah. Sepeda ontel ya. Kalau yang mau gratis lagi ada jalan kaki. Oke, kita cari tempat dulu yuk. Let's go. Oke, sekarang kita ya jarang kembang. Itu layang-layang Layang, dia ngomong layang. Oh layang, oh sorry, kupingin bapakmu lagi. Masya Allah nih, pantainya cakep banget ya. Ini kan nggak hari libur ya saya, Enggak. jadi yo wes sepi banget. Nah terus Obelix ya, Obelix itu tuh Obelix Sea View yang sering viral. Tuh pemandangannya cakep banget ya kan. Wow. Tuh Obelix sih didelok saka Pantai Parangtritis kelihatan bagus. Apa? Kamu nunggu sini. Oh, kamu mau main air? Ya wes. Ya, cepet. Kudanya lepas. Kudanya lepas. Mana? Ya, kudanya lepas. Wah. Wah, lepas. Wah, ke tengah laut. Wah, masalah nih. Wah, Kang Ibu Kidron. emang kuat dronmu. Kuat. Rawakan manggon kowe ya. Udah ketangkep sobat wisata. Tadi itunya lepas jarannya. Tadi dia ke arah laut sih. Udahnya pengen Jarannya ucul. satu. Beginilah kondisi ketika matahari sudah mulai tenggelam, sobat wisata. Pokoknya kalau datang ke Pantai Parangtritis itu kami rekomendasikan pas pagi atau sore begini ya, apalagi pas cuacanya cerah, masya Allah. Kalian bakalan dapat pemandangan yang top Marco top. Nah itu si Zahwa lagi ajak Sabita untuk main air. Nah coba kita lihat ya dari dekat. Tuh dia lagi main air di sebelah sana. Terakhir kali dia ke pantai ini tuh waktu Sabita umur 6 bulan. Nah sekarang dia sudah hampir 2 tahun. Kita ajak lagi ke sini. Kondisinya sangat syahdu ya nih. Awalnya juga mulai terbuka, tadi sempat mendung, sekarang sudah kelihatan lagi. Kalian bisa foto-foto, bahkan di sini ada yang prewed sobat wisata tuh. Dia lagi prewed, masya Allah cantiknya, gantengnya. Semoga jadi keluarga yang bahagia ya. Terus kalau kita geser ke sini tuh ombaknya lumayan ya, lumayan kencang. Di sebelah barat sana itu matanya sudah mulai tertutup. Nah kayak gini keren kan. Wih, pokoknya jos kalau ke Jogja tuh bakalan dapat tempat-tempat yang keren. Wow. Hari sudah semakin sore, langit sudah semakin gelap, lampu-lampu sudah mulai dinyalakan, dan suara jangkrik serta tongeret sudah mulai bersautan. Itu artinya hari sudah semakin sore menuju malam. Tadi kita sudah berkeliling di kawasan ini, walaupun kita belum bisa bertemu dengan warga
yang berkenan untuk kita tanya-tanya. Soalnya di sini sepi banget Sobat Desa. Kayaknya mayoritas memang jasanya jasa penginapan. Jadi yang jaga tuh pada malu-malu ya kalau ada kamera ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri. Terima kasih sudah mengikuti video kita hari ini. Selanjutnya kemana? Tulis di kolom komentar kira-kira kita cocoknya jelajah desa mana lagi nih. Karena sekarang kan lagi musim hujan. Nah, cocoknya kita jelajah desa mana? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung Cerita Desa Indonesia biar terus berkembang. Saya Habib dan Zahwa di rumah dari Cerita Desa Indonesia. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.